بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لقاء ربه أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan senantiasa dan tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus-menerus bersyukur, berterima kasih kepada Allah taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat yang sangat banyak, bahkan saking banyaknya kita tidak mampu menghitungnya. Nikmat yang saat ini kita rasakan adalah dua nikmat, nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Dan dengan dua nikmat ini kita mampu memenuhi panggilannya Allah, meskipun hari libur, meskipun di rumah mungkin ada kegiatan, meskipun kita ada kesibukan, namun Allah Ta'ala memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita mampu menggerakkan hati kita, mampu menggerakkan kaki kita menuju rumahnya Allah Ta'ala guna memenuhi panggilan salat Jum'ah. Seraya kita berdoa mudah-mudahan ibadah salat Jum'ah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, termaktub dalam kitab Sunan Abu Dawud, suatu ketika sahabat Anas bin Malik yang merupakan pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi," jikalau seseorang itu keluar dari rumahnya atau keluar dari sebuah tempat, faqala, maka hendaklah dia membaca doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Yuqalu hina idzin, maka orang yang membaca doa itu keluar dari rumahnya, keluar dari kantornya, keluar dari tempat mana saja, yuqalu hina idzin, malaikat kemudian akan memberikan 3 jaminan kepada orang tersebut. Hudita, engkau telah mendapatkan jaminan hidayah. Kufita, engkau telah mendapatkan jaminan kecukupan. Wawuqita, engkau telah mendapatkan jaminan perlindungan. Maka setelah mendapatkan 3 jaminan itu, fatatanahalau syayatin, setan-setan yang akan menyesatkan orang itu, setan-setan yang akan mencelakai orang itu, kemudian terpental, kemudian tiba-tiba menyingkir. Faqala lahu syaitanun akhar, hingga setan-setan lain berkata, wa kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana kita bisa menyesatkan, mencelakai orang ini kalau dia sudah mendapatkan jaminan hidayah, kalau dia sudah mendapatkan jaminan kecukupan, kalau dia sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Abu Dawud.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala adalah satu-satunya zat yang mampu melindungi kita, yang mampu menjaga kita, yang mampu menyelamatkan kita. Bahkan dalam kondisi berpergian, kondisi kita sedang bersama keluarga, atau kondisi kita sedang liburan, maka satu-satunya zat yang mampu menjaga perjalanan kita bisa selamat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana caranya agar kita selamat dalam perjalanan kita? Kita tidak mendapatkan musibah, kita tidak mendapatkan celaka, yaitu dengan mengawali setiap mau keluar membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Doa yang mungkin sudah kita hafal, namun belum tentu kita fahami makna secara utuh, bahkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Doa yang sangat pendek, namun 3 keutamaan yang luar biasa. Orang membaca doa itu dijamin hidayah. Mengapa dijamin hidayah? Karena yang namanya gangguan keimanan, gangguan kemaksiatan itu banyak ada di luar rumah. Maka dengan kita membaca ini, kita dijaga hidayah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijauhkan dari bisikan-bisikan syaitan dan segala maksiat. Yang kedua, dijamin kecukupan. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan kufita maknanya tidak hanya dia dicukupi bekal perjalanannya, tapi bekal-bekal dunia yang dia butuhkan selama perjalanan akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ketika bensin mobil, bensin kendaraan itu habis, ternyata dekat dari situ ada pom bensin. Ketika mungkin ada ban yang meletus, dekat dari situ ada tambal ban. Itu maksud daripada kufita, diberikan kecukupan dalam bekal perjalanan. Wawukita, yang paling luar biasa adalah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijamin tidak akan celaka, dijamin tidak akan kena musibah, karena yang melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalaulah beberapa hari ini terjadi beberapa kasus kecelakaan yang mana menyebabkan lebih dari 16 orang itu meninggal dunia, maka bisa jadi terkena kepada kita, bisa jadi itu menjadi kita korbannya. Namun ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita memohon perlindungan kepada Allah, ketika kita memohon keselamatan dari Allah, maka kita yakin Allah akan menyelamatkan kita. Kita yakin perjalanan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana caranya? Itu dengan mengamalkan doa ini. Tidak hanya kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, kita ajarkan. Karena tentu kita ingin mereka semuanya ketika di luar rumah selamat. Ketika mereka di luar rumah dalam perjalanan dilindungi oleh Allah. Maka kalau pengen dilindungi Allah, maka harus minta sama Allah dengan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Hajar Al-Asqalani memaknai kata-kata bismillah, yaitu dengan kita mengucapkan bismillah dalam bahasa Arab, ba dalam bahasa Arab ini merupakan ba'ul ma'iyah, ba kebersamaan. Orang yang membaca bismillah berarti dia menyertakan Allah dalam urusannya. Orang yang baca bismillah berarti dia tidak sendirian, ada Allah yang kemudian membantunya. Kemudian tawakkaltu 'ala Allah, menyerahkan hasil kepada Allah. Kita diminta oleh Allah tidak boleh terlalu ambisi. Kita diminta oleh Allah tidak boleh terlalu memikir dalam-dalam, tidak boleh terlalu mengandalkan diri, tapi kita punya Allah. Setelah kita berusaha, tawakalkan sama Allah, dan Allah yang akan berikan sebaik-baik hasil. Dan yang terakhir, la haula wala quwwata illa billah, sebuah pernyataan bahwasanya la haula, tidak ada haul. Haul dalam bahasa Arab maknanya adalah kekuatan dalam diri. Quwwata maknanya adalah kekuatan fisik. Maka tidak ada yang mampu bisa memberikan kepada kita kekuatan internal, kekuatan lahiriah maupun kekuatan jasmaniyah, jasadiyah, kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang menjadikan saat ini kita sehat badannya, sehat batinnya hanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu makna la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berzikir, berdoa dalam setiap kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga, melindungi kita dan keluarga kita dari segala musibah, dari segala hal yang tidak kita inginkan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan doa-doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka doa ini, hadis ini mengajarkan kita bahwasannya kita harus senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa menjadikan zikir dalam setiap aktivitas kita. Maka setiap keluar dari rumah, setiap keluar dari kantor, setiap kita mau perjalanan, bahkan setiap kita mau naik kendaraan, jangan lupakan Allah. Hendaklah kita menyertakan Allah. Mengapa? Karena dengan membaca doa saja sudah menjadikan ibadah dan mendapatkan pahala. Dengan membaca doa kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ternyata syaitan berusaha untuk mencelakai kita. Rasulullah SAW bersabda, at-tatha'ubu minasyaitan, menguap, mengantuk, itu salah satunya sebabnya dari syaitan. Maka mungkin orang ketika perjalanan dia mengantuk, kemudian dia menguap, yang akhirnya terjadi kecelakaan. Dalam hadis yang lain, al-ajalatu minasyaitan, bersikap tergesa-gesa, terburu-buru, itu juga dari bisikannya syaitan. Maka syaitan berusaha menjadikan kita celaka dengan mengantuk, menjadikan kita celaka dengan terburu-buru. Maka yang bisa menghindarkan kita dari semua godaan syaitan itu adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjatanya seorang mukmin. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak pernah berdoa. Jangan sampai kita meninggalkan doa. Doa apapun itu, sebelum makan berdoa, selesai makan berdoa, mau masuk rumah berdoa, keluar rumah berdoa. Supaya apa? Supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diberikan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita dijauhkan dari setan yang mencelakai kita. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang mudah berdoa, yang terbiasa berdoa, dan mudah-mudahan doa-doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa
وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد جنة الفردوس اللهم اختمنا بالإيمان اللهم اختمنا بالإسلام اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة